korban meninggal dunia. TKP-nya di kampus Unimed Universitas Negeri Medan, yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2019 pukul kurang lebih 17.30 sore hari. Ya. Kemudian kejadian tersebut kita ketahui atau diketahui oleh pihak kepolisian itu pada pukul 23.00 malam tanggal 19. Kemudian tanggal 20 pukul 22.00 4 orang pelaku sudah kita tangkap atau kita amankan. Dan keesokan harinya tanggal 21 pukul 05.00 kita amankan satu pelaku lagi. Jadi total ada 4 tersangka yang sudah kita amankan dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi di kampus. Dari hasil pemeriksaan, pengakuan mereka apa melakukan penganiayaan itu? Ya, baik. Jadi awalnya mereka mengamankan, ya, ada informasi ada pencurian helm, kemudian mereka mengamankan 2 orang korban ini, kemudian diborgol, kemudian dipukuli dan dibawa ke pos satpam, pos 111. Sampai di sana mereka hajar lagi para korban, dipukuli, ada yang menendang, dan seharusnya ini tidak boleh mereka lakukan. Seharusnya boleh mereka mengamankan, namun segera menghubungi kepolisian terdekat untuk diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum kalau memang betul 2 orang ini adalah pelaku dari pencurian helm. Hasil pemeriksaannya betul nggak itu yang 2 orang itu? Itu masih kita pelajari, masih kita selidiki apakah 2 korban ini terlibat pencurian helm. Ada berapa pelaku lagi bang yang masih buron? Jadi hasil dari pemeriksaan 4 orang tersangka ini sudah kita identifikasi, semuanya total ada 11 pelaku yang bisa kita identifikasi. 4 sudah tertangkap, 7 masih kita cari. Jadi pada saat kemarin setelah kejadian kita juga sudah melakukan beberapa upaya penangkapan terhadap pelaku-pelaku lainnya, namun ada beberapa yang berhasil melarikan diri. Namun akan kita kejar terus pelakunya, ya, tidak hanya sampai 4 ini, kita akan kejar terus pelaku yang lain terlibat, termasuk ada beberapa mahasiswa yang ikut melakukan pemukulan. Pak, korban Pak? Pelaku kita kenakan pasal 170 junto 351 ayat 3 KUH pidana, ancamannya 12 tahun. Korban meninggalnya di mana Pak? Korban meninggal di pada saat korban meninggal pada saat ada yang 1 orang ada yang di pos meninggal di tempat, ada juga yang setelah dilarikan ke rumah sakit sampai di rumah sakit meninggal. Namun akan kita kejar terus pelakunya, ya, tidak hanya sampai 4 ini, kita akan kejar terus pelaku yang lain terlibat, termasuk ada beberapa mahasiswa yang ikut melakukan pemukulan. Pak, korban Pak? Pelaku kita kenakan pasal 170 junto 351 ayat 3 KUH pidana, ancamannya 12 tahun. Korban meninggalnya di mana Pak? Korban meninggal di pada saat korban meninggal pada saat ada yang 1 orang ada yang di pos meninggal di tempat, ada juga yang setelah dilarikan ke rumah sakit sampai di rumah sakit meninggal. Hasil visum menjadi kali bang penyebab kematian. Oke bang. Tanya bang. Aniaya korban. Yang mengaku banyak mukul yang mana bang? Dari Ferry. Ini kayak gitu. Beda Ferry-nya. Maju. Ini aja semua. Ini ada suatu hal yang unik terhadap keempat orang satpam ini. Ya. Sekarang saya mau tanya, kamu ada indikasinya?
Loh, kamu tidak ada. Kamu tidak ada. Jadi keempat tersangka ini tidak punya sertifikasi Satpam. Makanya kami akan mengecek perusahaan Satpam polisinya apakah punya izin atau tidak. Karena ini semuanya tidak ada sertifikasi satuan pengamanan. Termasuk ini akan diperiksa Pak, Kenapa? yang mempekerjakan mereka. Nanti kedepannya nanti kita lihat. Ini kan proses penyidikan masih berjalan. Apakah nanti berkembang ke arah itu kita lihat nanti. Umur berapa? Lebih. Lebih. Helmnya berarti dipercot ya bang? Hah? Helmnya? Ya. Baru 3 minggu kerja. Bentar ya bang.